Maka wajar kalau kamu hebat, kemudian keimananmu hebat, tapi ada yang lebih hebat daripada kalian. Itu orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat mukjizatku, tapi mereka beriman pada aku. Masya Allah. Ini kita, Pak. Dan Rasulullah sangat rindu dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bisa mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, juga melaksanakan qobliyah fajar ya. Rasulullah katakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh ya, itu lebih mulia dibandingkan langit dan bumi serta seisinya. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putuasana kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini kita masuk Pak ya di bulan Rabiul Awal. Bulan ini adalah bulan lahirnya Rasulullah. Berapa hari lagi, tanggal pekan depan kalau tidak salah. Itu kita ya, pekan depan kita akan memperingati Maulidur Rasul, akan memperingati kelahiran Rasulullah. Dan para muarikh juga sepakat bahwa Rasulullah juga meninggal di bulan yang sama, di hari yang sama. Ya. Rasulullah lahir menjelang subuh, meninggalnya saat siang hari. Jadi saat ada Maulid Rasul, kita juga teringat bahwa di saat yang sama kita sudah kehilangan Rasulullah. Saat Rasulullah itu meninggal dunia, para sahabat mengatakan maka heninglah semua dunia. Dan hari ini ya, kita tidak memiliki tuntunan dalam arti secara zahir ya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa aku tinggalkan padamu 2 perkara, jika engkau berpegang teguh padanya, maka engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Jadi hadirnya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah berpesan pada kita bahwa manusia akan tersesat kecuali kalau dia berpegang pada 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Terus ulama yang baru kemarin meninggal, Dr. Yusuf Qaradawi, mengatakan bahwa dalam Al-Quran dan hadis itu adalah syarat mutlak kita untuk mengikutinya. Tapi ada satu lagi yang kemudian tidak boleh dilupakan, yang harus menjadi pegangan hidup bagi setiap muslim, yaitu sirah Nabi ya. Jadi Al-Quran, Sunnah, satu lagi sirah Nabi. Karena dengan mempelajari sirah Nabi, kita jadi paham bagaimana pengimplementasian Al-Quran dan Sunnah. Jadi paham kita ya. Salawat dan salam mari kita curahkan pada sahabat Rasulullah yang di hari yang sama
saat Rasulullah meninggal, terjadi kekisruhan. Orang Ansor ingin memilih pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah. Orang Muhajirin pun demikian. Hampir saja perpecahan terjadi. Para ulama mengatakan demikian bersemangatnya orang-orang Muhajirin dan Ansor sepeninggal Rasulullah. Ya Rasulullah meninggal Pak, tapi sudah kisruh, sudah ribut orang-orang. Siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya? Karena pada hakikatnya negara tanpa pemimpin, rakyat tanpa pemimpin, yang ada adalah kerusuhan. Maka para sahabat orang yang paling tahu ya, bahwa bab kepemimpinan adalah bab yang urgen di dalam Islam. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar di pertemuan orang-orang Ansar, yang kalau kita masuk ke Masjidil Haram dari arah selatan itu ada selatan masjid tuh ya, ada Sakifah Bani Sa'idah. Itu orang-orang Ansar kumpul di sana, bermusyawarah ingin menunjuk salah satu sahabat dari kalangan Ansar. Tapi datang Abu Bakar dan Umar, ya, mengatakan bahwa kepemimpinan ada di Quraisy sesuai dengan hadis Rasulullah. Jadi kita nggak boleh cemburu Pak. Rasulullah mengatakan kepemimpinan ada di Quraisy, agama ada di Ansar, hadis ada di Yaman, dan azan ada di Ethiopia. Sehingga kita nggak boleh iri Pak. Nggak disebutin tuh Nusantara. Iya. Nggak disebutin Jawa, Sunda, Sumatera, itu nggak disebutin. Karena masing-masing umat memiliki keutamaannya sendiri. Maka para sahabat berbai'ah pada pada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar di bulan ini diangkat sebagai khalifah pertama Rasulullah. Salawat juga mudah-mudahan tercurah pada keluarga Rasulullah yang di bulan ini, bil khusus saat Rasulullah meninggal, ya. Itu yang mengurus jenazah Rasulullah adalah keluarganya. Dan Rasulullah dikuburkan di tempat meninggalnya. Jadi di makam Rasulullah di rumah Aisyah radhiyallahu anha itu ada makam Rasulullah. Jadi Siti Aisyah itu sepanjang hidupnya tidur di samping makam Rasulullah. 3 tahun kemudian bapaknya meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq. Dikuburkan sama di kamar tempat Rasulullah meninggal. Tidak lama kemudian, jauh setelah belasan tahun, di subuh hari, Umar bin Khattab sedang memimpin sholat di rakaat kedua. Karena masih temaram, tidak ada lampu, hanya penerangan lilin saja. Saat sholat itu langsung ditikam dengan pisau yang beracun. Sahabat melihat kok Umar lagi baca, diam saja. Lagi ruku, diam saja. Tidak lama Umar menggapai-gapai tangannya, menarik seorang sahabat yang ada di belakangnya untuk taruh di depan, dan Umar terjatuh. Maka para sahabat menyegerakan sholat. Dilihat di tempat di mana yang menikam Umar itu, sepanjang jalannya itu para sahabat itu ada sekitar 13 orang juga yang ditikam oleh. Ditusuk, buat jalan ditusuk kanan kiri. 8 orang syahid, termasuk Umar. Umar beberapa hari kemudian syahid. Salah satu pesan Umar
kirimkan salam pada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kabarkan bahwa bolehkah aku meminta dikuburkan di samping Rasulullah dan sahabatku Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau kita ke Masjid Nabi itu ada 3 makam. Makam Rasul, Abu Bakar dan Umar. Salah juga mudah-mudahan tercurah Pak pada kita semuanya umat Rasulullah. Yang kata Rasulullah, besok ada umat yang hebat sekali. Oh itu kami Rasulullah, kata sahabat. Oh enggak, kamu hebat, imannya hebat itu karena kamu hidup dengan kami. Dia hidup denganku, melihat mukjizatku. Maka wajar kalau kamu hebat, kemudian keimananmu hebat. Tapi ada yang lebih hebat daripada kalian. Itu orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat mukjizatku, tapi mereka beriman pada aku. Masya Allah. Ini kita Pak. Dan Rasulullah sangat rindu dengan kita. Kita boleh GR apa nanti Pak? Di padang mahsyar itu mudah-mudahan yang diseru kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, umatku. Yang tidak bertemu denganku tapi mengamalkan ajaranku. Yang tidak pernah bertemuku tapi kemudian cintanya luar biasa. Nah itu dia Pak. Maka setiap Jumat Pak, saat khatib wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu terus harus membumi menghujam di hati kita. Agar kita tidak mati kecuali dalam kondisi berislam. Iya. Karena tidak ada jaminan dari setiap kita yang hadir di sini ataupun setiap muslim yang ada di seluruh dunia, iya, itu akan aman dari gangguan akidah tidak. Kita hanya bisa minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sirah Nabi. Kita masuk pada bab Isra dan Mi'raj. Jangan ketukar Pak ya, 12 Rabiul Awal lahirnya Rasulullah. Kalau anak sekarang ditanya Maulid Nabi itu udah bingung Pak. Kapan tanggalnya? Apalagi generasi pandemi. Udah bingung, udah gak karuan. Maulid dibilang 27 Rajab. Isra Mi'raj disebut 12 Rabiul Awal. Udah terbalik-balik gitu. Ini PR kita Pak. Khusus saya ya, guru ya. Ya, untuk menjelaskan pada umat, pada murid-murid saya tadi. Karena sekali saya suka nanya tuh ke murid saya, ini bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa besar apa di umat Islam? Isra Mi'raj Ustaz katanya. Ya, Isra Mi'raj 27 aja. Bapak ya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita sudah bahas bahwa sepeninggal Abu Talib dan sepeninggal Siti Khadijah radhiyallahu anha, tribulasi semakin hebat. Maka Rasulullah mencari tempat untuk berdakwah, mencari base camp yang lain. Karena Mekah sudah tidak aman. Rasulullah tidak ada pelindung. Maka Rasulullah ke Taif. Apa daya di Taif? Bukan kemudian sambutan yang diterima, tapi justru luar biasa. Sampai Siti Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, hari-hari mana yang paling berat dalam berdakwah? Maka Rasulullah mengatakan, hari-hari saat aku berdakwah di Taif. Di Mekah Rasulullah tidak pernah berdarah-darah. Di Taif Rasulullah berdarah-darah. 10 hari di Taif itu lebih berat dibandingkan 13 tahun di Mekah berdakwah. Luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah tidak pernah menaruh dendam pada Bani Thaqif yang tinggal di Taif pada saat itu. Walaupun malaikat menawarkan, wahai Muhammad, angkat tanganmu berdoa pada Allah agar kemudian aku diizinkan untuk membalik gunung ini. Tapi Rasulullah mengatakan, innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu kaum yang belum tahu saja kalau Islam itu benar. Maka doa Rasulullah nanti terjawab menjelang atau saat Rasulullah sudah meninggal dunia. Orang-orang semua sudah murtad kecuali yang ada di Mekah, di Madinah dan Taif tidak murtad. Saat seluruh jazirah itu hampir semuanya terkena wabah murtad
menjelang atau sepeninggal Rasulullah meninggal, ya, orang Taif menjadi salah satu penyumbang mujahidin untuk melindungi melindungi Madinah pada saat itu. Ini doa Rasulullah. Salah satu hikmahnya kalau kita berdakwah pada orang, Pak, jangan buru-buru memvonis. Tetangga kita biasa nongkrong, kita ajak ke masjid, bertahun-tahun kita ajak ke masjid, kita anggap memang itu ahli neraka kali, gitu. Nggak boleh begitu, Pak. Tapi kita kemudian terus mendoakan, mudah-mudahan di kemudian hari dia bisa menjadi pembela. Nah, di suatu malam Rasulullah sedang ada di Masjidil Haram, datanglah Jibril bersama satu kendaraan yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu Buraq. Sebelum Rasulullah diberangkatkan untuk Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang tertera di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Perjalanan malam, perjalanan di malam hari disebut dengan Isra. Kalau kita perjalanan malam hari sama siang namanya apa, Pak? Pergi aja kita mah ya. Jalan-jalan pagi disebut jalan-jalan, siang disebut jalan-jalan, malam jalan-jalan juga. Tapi orang Arab itu detail, bahasa Arab itu. Perjalanan malam hari disebut Isra. Kalau siangnya itu lebih cenderung disebut dengan safar biasanya. Maka sebelum Rasulullah diberangkatkan, dibelah dada Rasulullah untuk kedua kalinya, dicuci hatinya. Ya. Suatu ketika ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak aku lihat bekas belahan dadamu yang dibelah oleh Jibril? Maka Rasulullah tunjukkan, ini dia. Ya Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali, saat masih kecil, dan satu lagi saat ingin Isra dan Mi'raj. Dulu orang nggak percaya, Pak, dan banyak orang-orang kekinian juga tidak percaya kalau Rasulullah itu dibelah dadanya, karena belum ada teknologi. Teknologi langit itu lebih modern dibandingkan teknologi yang hari ini diikhtiarkan oleh manusia. Dibelah ada bekasnya tetap. Bukan seperti orang yang tanpa bekas. Kalau kita tangannya terpotong saja kan ada bekas ya, Pak. Ada bekas. Tapi kok Muhammad masih terasa saat dibelah dadanya? Ya sekarang juga kalau orang dioperasi, kalau biusnya setengah juga terasa, Pak ya. Masih bisa ngobrol sama dokternya. Masih bisa ngobrol dengan dokter. Sehingga orang-orang zaman sekarang itu kalau mereka mau merenungi dan mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa pembelahan dada, itu bukan memusuhi, tapi mencari cara bagaimana teknologi langit ini bisa kemudian dimiliki. Ya. Maka Rasulullah diminta oleh Jibril untuk naik ke Buraq, satu kendaraan yang kalau sekali meloncat itu ujungnya sejauh mata memandang. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa normalnya itu ditempuh dalam waktu sekian hari. Tapi dalam satu malam Rasulullah kemudian diperjalankan oleh Allah hanya 1 malam saja. Masjidil Aqsa gelap. Rasulullah kemudian mengikat Buraq. Kemudian Jibril datang membawa minuman. Di tangan kirinya ada khamar, di tangan kanannya ada susu. Maka Rasulullah memilih susu. Kata Jibril, engkau memilih kebaikan. Engkau memilih kebaikan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka ini sebuah tanda bagi kita semuanya bahwa jika kita memiliki kelebihan harta, maka yang pertama kali kita coba untuk kunjungi
adalah Masjidil Haram. Barang siapa sholat di depan Ka'bah di Masjidil Haram, maka sholatnya setara dengan 100.000 sholat di kampungnya sendiri. Barang siapa sholat di masjidku, maka setara dengan 1.000 kali sholat di masjidku. Pun demikian di Masjidil Aqsa. Hadisnya kalau tidak salah antara 100 sampai 500. Ya. Itu safar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin safar, maka yang diutamakan Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Sholat di Turki sama Pak, sama sholat di sini sama, satu-satu juga. Cuma nilai historisnya saja yang plus. Sholat di mana Pak? Di Amerika sama. Ada safar ke Amerika, jalan-jalan, fadilahnya untuk sholat tidak ada, sama. Pakistan sama. Tapi kalau ada kelebihan rezeki, subhanalladzi asra tadi, dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu, setiap kali kita sholat 100.000 kali Pak. Mau wajib mau sunnah, pahalanya luar biasa kan Pak. Dan ini juga menjadi tanda buat kita semuanya bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang utama bagi umat Islam juga. Karena dia adalah kiblat pertama bagi umat Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim setelah Masjidil Haram. Nabi Ibrahim bangun itu. Tapi orang Yahudi tidak konsisten. Mereka mengatakan bahwa Ibrahim adalah bapak kami, nabi besar kami. Iya. Tapi mereka hanya mau Masjidil Aqsa saja. Tidak mau kemudian mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim yang lain, memuliakan Ka'bah, berhaji ke sana tidak mau. Nggak konsisten itu. Iya. Nah, Masjidil Aqsa itu Pak, zaman dulu direbut oleh Umar bin Khattab. Rebut. Pada saat itu panglimanya, saat pengepungan Yerusalem pada saat itu, panglimanya itu Amr bin As. Di sampingnya ada Khalid bin Walid. Panglimanya. Gimana gambarannya ya? Kalau di sini Masjidil Aqsa, maka yang pertama kali direbut Pak, itu di depan dulu gerbang. Kemudian setelah perumahan ini dulu baru direbut. Setelah itu baru Masjidil Aqsa, baru ke bawah. Jadi bawahnya sudah dikuasai, atasnya dikuasai, tinggal dikepung. Iya. Tinggal dikepung saja. Maka luar biasa itu. Pengepungannya lumayan lama pada saat itu. Dan tidaklah masuk ke Masjidil Aqsa kecuali kemudian Amr bin As mengirimkan surat pada Umar bin Khattab agar Umar bin Khattab yang masuk terlebih dahulu. Maka Umar bin Khattab masuk, disambut oleh pendeta pada saat itu. Pendeta tadi menyerahkan kunci-kunci Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Serahkan. Berapa ratus tahun kemudian, Yerusalem atau Masjidil Aqsa direbut lagi oleh sekumpulan preman dari Eropa. Setelah Anadolu atau Turki kecil yang ada di Asia itu direbut oleh Bani Saljuk, maka orang-orang dari Prancis dikomporin oleh pausnya mengatakan, hari ini kita berperang dengan orang Muslim, kita rebut Yerusalem. Itu masa keemasan umat Islam. Bukan Bani Saljuk Pak, jauh lagi Pak maksudnya. Dia setelah Bani Abbasiyah pada saat itu. Itu orang-orang Kristen pada saat itu isinya preman Pak. Dan Yerusalem itu direbut. Ya. Direbut pada saat itu
saat umat Islam itu mengalami masa kegemilangan. Gemilang masanya. Dia luar biasa. Tapi apa, karena kegemilangan tadi ada sedikit kelalaian. 1 tahun sebelum Yerusalem itu direbut, Pak, itu Imam Ghazali masih i'tikaf di sana. Dan setiap tentara salib itu mencari jalan ke Yerusalem, itu nyasar terus, Pak. Nyasar, ngulang lagi jalannya. Nyasar, ngulang lagi. Setiap daerah di Eropa yang dilewati oleh pasukan salib pada saat itu tujuannya untuk meminta dukungan mereka. Kalau nggak dukung, dibantai itu, Pak. Walaupun satu iman dengan mereka. Jadi berdarah-darah itu jalan. Dan sebelum Yerusalem itu ditaklukkan, Masjidil Aqsa direbut oleh tentara salib, ada peristiwa besar yang mendahuluinya. Yang pertama, bagaimana raja pada saat itu lebih cinta miara burung. Yerusalem direbut, Pak. Tentara-tentaranya lapor, "Hai Khalifah, Yerusalem direbut." Dia lagi asik main burung, Pak. Iya, dari dulu. Jadi main burung itu dari dulu, Pak. Biasa aja, Pak. Pak, sana ada Masjidil Aqsa. Satu, Pak. Yang kedua, saat Yerusalem direbut, itu umat Islam sedang dalam masa keemasan. Umat Islam memiliki apa? Memiliki universitas yang namanya Nizam al-Mulk, yang diambil dari pendirinya. Pendirinya namanya Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini perdana menteri dari khalifah. Dia bangun universitas. Berarti semuanya, Pak, semua ilmu ada di sana. Karena zaman dahulu umat Islam itu membuat madrasah. Kalau levelnya sudah harus menguasai seluruh ilmu, namanya kuliah. Kuli artinya semuanya. Makanya wajar ulama zaman dulu ilmu fikih jago, akidah jago, astronomi jago, ilmu perkebunan juga jago, karena kuli. Tapi sekarang kalau kita kuliah, bukan kuliah, Pak, juz'iyah, bagian-bagian saja. Ada yang jago agama, nggak tahu dagang. Ada yang belajar dagang, buta agama. Ada tahu teknologi, nggak ngerti pertanian. Itu pendidikan tuh. Sekarang tuh, Pak. Dan di Nizam Mulk ini Nizam Mulk membuat semua terserah belajar. Maka di zaman Nizam Mulk ini ilmu agama sedang dalam masa keemasan. Sehingga sebelah sini belajar mazhab Syafi'i, sebelah sana Maliki, Hanafi, Hambali. Sampai akhirnya muncul yang membuat salah satunya Yerusalem jatuh adalah terjadinya friksi antar pendukung mazhab. Bukan saling menghujat lagi, tapi saling bunuh. Di Nizam Mulk itu berdarah-darah, Pak, itu di kampus itu. Dan itu ada banditnya, Pak. Itu terjadi 500 Hijriah. Saat Yerusalem itu direbut. Jadi hati-hati, Pak. Kan kita perhatikan nih, sekarang banyak kompornya. Ingin diadu antar mazhab. Ulama-ulamanya biasa aja di atas. Gimiknya aja nih yang di bawah-bawah nih. Kayak merasa tahu agama gitu. Sehingga namanya perpecahan itu melemahkan. Dia melemahkan. Maka nanti Imam Ghazali membuat madrasah. Madrasahnya ini salah satu tujuannya melahirkan para mujahidin untuk bisa merebut kembali Yerusalem. Perjuangan Imam Ghazali dilanjutkan oleh
yang biasa kita baca manaqibnya oleh Abdul Qadir Jailani. Dia atau ulama besar itu, Abdul Qadir Jailani ini, itu salah satu madrasahnya mengikuti madrasah Imam Ghazali. Itu menyiapkan umat Islam untuk siap merebut kembali Yerusalem. Jadi ulama zaman dulu, Pak, kalau buat majelis nggak akan lupakan jihad. Nggak lupakan jihad. Hari ini kalau ada lembaga-lembaga pendidikan dia besar segala macam tapi mengesampingkan jihad, itu ngambil contohnya dari mana itu? Ya. Tapi hari ini banyak orang-orang yang kemudian menganggap kecil Imam Ghazali. Menganggap kecil Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal kontribusinya saat terjadi perebutan Yerusalem oleh tentara muslim dipimpin oleh siapa, Pak, yang mimpin? Yerusalem atau direbut? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tentara-tentaranya itu kader-kader dari dua ulama besar ini. Masya Allah. Ada fitnah Imam Ghazali hanya mengajarkan tasawuf saja. Ada fitnah mengatakan bahwa Imam Ghazali justru membuat umat Islam mundur dari sisi teknologi. Tidak. Justru Imam Ghazali mensupport umat Islam agar belajar teknologi agar bisa menaklukkan Yerusalem kembali. Ya. Jadi gitu. Sudah, Pak, ya? Nanti kita diskusi. Diangkat Rasulullah Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Iya, untuk menerima perintah sholat. Bertemu dengan para nabi. Hadisnya panjang, Bapak baca sendiri ya nanti, Pak. Panjang. Rasulullah berapa kali bertemu dengan Musa alaihissalam. Karena Rasulullah menerima pertama kali perintah sholat 40 waktu. 40 waktu sholat, Pak. Baru mau ngantar anak sekolah, Pak. Udah azan lagi ini, Pak. Ibu-ibu baru mau masak, udah azan lagi. Jadi nggak beres-beres itu, Pak. 40 sholat, Pak, ya. 40 waktu sholat, bukan 40 rakaat, Pak, ya. Kata Musa, balik lagi. Minta 5. Balik lagi. Karena Nabi Musa tahu kekuatan umat Rasulullah. 5 saja sudah berat, Pak. Bukannya banyak, kan? Umat Islam yang menyepelekan sholat. Padahal Rasulullah mengatakan, man tarkus shalah muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafara. Kafir. Nabi Musa tahu umat Rasulullah itu paling satu lah. Tapi nggak tahu juga, satu juga ditinggalin kayaknya, Pak, ya. Iya. Tinggalin juga, Pak. Faqad kafara. Muta'ammidan. Sengaja. Datang WhatsApp ke saya. Ustaz punya Tuhan nggak? Anak muda yang nanya, Pak. Saya punya Tuhan. Dia. Kalau Ustaz punya Tuhan berarti punya, bisa disuruh-suruh, Ustaz, ya. Saya bilang nih, ini anak muda udah mulai mabok filsafat. Bapak hari ini, Pak, ke toko buku yang ada di mal-mal itu, Pak, itu isinya buku filsafat lagi banyak-banyak ya, Pak. Jadi hari ini anak muda kita tuh diserang sama filsafat. Muncul lagi filsafat. Padahal Imam Ghazali itu sudah selesai kita belajar Al-Quran sama Sunnah. Pada saat Imam Ghazali muncul itu memang sedang filsafat lagi hebat-hebatnya. Maka Imam Ghazali tampil sebagai hujjatul Islam. Membabat semua filsafat. Membuat kemudian filsafat dalam Islam yang imamnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian logika. Karena tidak semua bisa dilogikakan. Benar, Pak, ya? Iya. Kenapa kita kalau kentut wudu lagi tapi nggak menyeka tempat keluarnya angin, kan itu nggak bisa dilogikakan, Pak. Cuman tugas kita cuman sami'na wa ta'na, cuman begitu. Susah. Maka Imam Ali mengatakan jika agama itu semua dilogikakan, itu di mana letak iman? Nggak bisa. Semua agama dilogikakan nggak bisa.
Karena ada bagian-bagian porsi imannya di sana. Mau gak Pak? Saya kan senang beli buku, sekarang banyak. Di buku toko-toko buku itu, buku-buku filsafat lagi naik lagi. Ini zamannya nih Pak. Saya punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan nggak? Kalau saya kepunyaan Tuhan, kata dia. Wah, ini benar orang filsafat. Cuman mainin kata doang Pak Haji. Punya dan kepunyaan. Kalau saya punya berarti saya bisa nyuruh. Kalau kepunyaan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh. Di zaman Imam Ghazali muncul menjadi hujatul Islam. Itu ada aliran namanya aliran mula mati. Saya pernah cerita belum ya di sini. Aliran mula mati ini luar biasa. Makin kotor, makin jelek kita, makin mulia di hadapan Allah. Jadi makin bau kita Pak. Makin hina kita, makin dekil kita. Itu makin mulia di hadapan Allah. Dan pada akhirnya puncak mula mati ini mereka meninggalkan sholat karena merasa dekat dengan Allah. Itu kata Imam Ghazali. Ente mau ajaran yang mana begitu? Nabi aja sholat gitu. Ini Bapak dengar nggak kayak begini, ajaran kayak begini sekarang? Ada nggak Pak? Yang ninggalin sholat terus mulia? Ada Pak. Makin dekat dengan Allah, maka nggak butuh sholat. Ini lagi rame Pak kemarin-kemarin itu. Karena dibilang dia sudah cinta dengan Allah sehingga tidak perlu lagi sholat. Saya bilang hebat banget. Sehebat apa cintanya dengan cinta Rasulullah kepada Allah. Imam Ghazali bereskan itu semua. Iya. Maka Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu saja. Turun di pagi hari, Rasulullah langsung umumkan, saya tadi malam Isra dan saya tadi malam Mi'raj. Sebelum diturunkan Rasulullah itu diajak oleh Jibril melihat surga dan neraka. Diberikan bayangan-bayangan orang-orang yang diazab seperti apa, masuk surga seperti apa orang-orang yang itu. Kata Rasulullah, maukah engkau beriman dengan apa yang aku sudah lakukan tadi malam? Apa kata orang kafir Pak? Gila kau Muhammad. Mana ada orang jalan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Sekarang bisa Pak. Baru kalau orang-orang kafir itu tinggal di zaman ini, mereka tahu bahwa itu bisa dilakukan. Orang kita dari Indonesia ke Mekah cuma 9 jam kan Pak? Apalagi cuma ke atas doang. Iya. Nggak mungkin kata orang kafir. Tapi kalau kita ada di zaman itu Pak, Masya Allah, itu ujian berat di iman kita. Belum tentu kita beriman loh Pak. Karena ada sebagian sahabat yang tawakuf, diem saja Pak. Nggak mengiyakan, nggak menolak. Tapi Abu Bakar Siddiq sedang dagang, dikatakan, sahabatmu cerita dari, kalau kayak begitu saya percaya. Apa yang ditarakan oleh Muhammad saya percaya. Maka Abu Bakar Siddiq itu dapat julukan As-Siddiq. Membenarkan, selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah tanpa dipikir dulu. Luar biasa nih Pak. Abu Bakar Siddiq khalifah pertama. Untuk meninggal Pak, itu cuma nyisain 1 dirham. Buat keluarganya di dompetnya cuma 1 dirham. Sebelum meninggal manggil Aisyah dulu. Aisyah sini. Itu ada baju dari kantor ya, dari negara. Tolong kembalikan itu baju-baju itu. Baru saya tenang meninggalnya. Jadi ya. Nah saya kalau pindah kerja saja Pak, baju-baju dari sekolah tempat saya kerja itu nggak saya balikin Pak ya. Tapi Abu Bakar Siddiq itu dibalikin Pak, baru dia tenang hidup. Masya Allah. Abu Bakar Siddiq Pak. Khalifah yang kalau disuruh sama tetangganya, Khalifah sini, ini tolong perahin susu kambing dong. Masih Pak. Khalifah itu presiden Pak. Masih mau meres susu kambing. Jangan larang saya kata Abu Bakar. Umar jangan larang saya. Ini hobi saya, amal saya. Engkau boleh larang aku berdagang. Tapi untuk urusan ini jangan larang saya. Karena Abu Bakar itu cinta dengan hewan Pak. Kalau hewan sedang banyak susunya kan menyiksa tuh Pak.
Berat tuh Pak. Nggak ada yang berani ngelarang Abu Bakar kalau Abu Bakar sudah itu. Udah siap. Karena merah susu nggak selama orang dagang kan Pak. Jadi ya. Maka ada orang, Muhammad kalau engkau benar Isra dan Mi'raj, tolong kabarkan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Diberitahu sama Nabi, benar nih orang. Karena saya bolak-balik datang ke Syam, lihat Masjidil Aqsa, ini benar nih. Muhammad, kami masih belum percaya. Kalau kamu kemarin jalan dari sini ke sini, itu kami baru pulang dari Syam, onta kami hilang. Bisa nggak tunjukkan onta kami di mana? Oh iya, saya lihat onta kamu ada di lembah situ. Dikejar Pak. Berapa hari kemudian bilang, Muhammad benar itu. Onta kami ada di situ, di lembah itu sudah ketemu. Masya Allah. Dia. Nah, kita imannya jangan kayak begitu Pak. Nunggu beriman kalau ada bukti, jangan begitu Pak. Saya nggak beriman pada azab kubur. Nanti kan kita nggak bisa Pak. Bangun lagi, benar ada azab kubur loh. Iya. Setelah kita meninggal baru kita bilang, benar ada azab kubur, kan nggak bisa balik lagi Pak. Iya. Jangan begitu Pak. Maka Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran pada kita satu. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah itu dakwahnya makin kencang, makin hebat. Ternyata sholat itu Pak, memberikan energi buat kita. Sholat adalah solusi dari seluruh masalah hidup kita. Inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Kalau satu komplek ini sholat semuanya. Iya, Masya Allah. Itu jadi solusi. Satu kelurahan, satu kecamatan. Maka teman-teman kita dari Jemaah Tabligh yang gerak itu support Pak. Jangan dimusuhi Pak ya. Support. Karena mereka sederhana, cuma ngajak orang sholat saja. Gak ngambilin harta kita insya Allah. Dia support aja Pak. Ngajak sholat ya. Kemudian tatoan segala macam. Ya mereka hijrah Pak. Mereka baru dapat hidayah di sana. Jadi sholat Pak yang diterima oleh Rasulullah. Itu solusi hidup. Ya. Lagi pusing zaman dulu para ulama, sholat. Ibnu Sina sedang meneliti, belum ketemu jawabannya, istirahat, sholat. Rasulullah manggil Bilal, Bilal azan, arihni bis sholat. Bilal silakan azan, sudah masuk waktu zuhur. Istirahatkan aku dengan sholat. Sholat itu istirahat kita Pak. Di tengah kepelikan hidup kita. Dari pagi sampai malam nyari duit. Istirahatnya saat sholat. Sultan Murad II, bapaknya Muhammad Al-Fatih, setiap kali membuka daerah, dia bangun masjid. Masjidnya dikasih pelataran yang luas. Tiap hari dibilang, nih, orang-orang nih yang bukan muslim yang di sekeliling masjid ini, kalau dia masuk pekarangan ini, kasih makan. Kasih makan Pak. Dakwahnya Sultan Murad itu bangun masjid, nggak dipaksa orang-orang masuk ke dalam Islam. Dikuasai satu daerah, nggak dipaksa masuk dalam Islam. Tapi kata Sultan Murad, kalau buat masjid yang bagus, buat pekarangan yang bagus, begitu masuk, kasih makan. Setelah makan dia ngeliatin orang sholat kan Pak. Akhirnya mereka pada ngikutin Pak. Ditanya, enak nggak sholat? Adem. Ya sudah tanggung kan, sudah ngerasakan kan ketenangan di dalam hati. Maka banyak yang masuk Islam Pak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Turki Utsmani, Khalifah Utsmaniyah itu disebarkan dengan pedang, nanti dulu ini. Karena pedang lawan pedang. Tapi saat sudah direbut, itu tidak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Tidak boleh. Dia. Itu mulianya Islam luar biasa. Mungkin itu Pak. Sudah hampir syuruk. Sudah lebih malah. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ansur man nasarar din, wakhzul man khazal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.